Selamat pagi, Namo Buddhaya. Jumpa lagi dengan saya, Puji Mujur, dalam seri pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti, kelas 4 semester 1. Kita masuk kepada bab 2, pelepasan agung Pangeran Siddhartha. Anak-anak sekalian, kali ini kita masuk ke pembelajaran 5, yaitu kelahiran Rahula. Siap untuk belajar? Yuk, kita mulai dengan berdoa dan duduk hening. Doa pembuka belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna para Buddha dan Bodhisattva. Dengan ini saya berdoa. Semoga saya dapat belajar dengan baik dan benar, agar menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ayo duduk hening. Duduklah dengan santai, mata terpejam, kita sadari nafas, katakan dalam hati, aku tahu nafas masuk, aku tahu nafas keluar. Nafas masuk, aku tenang. Nafas keluar, aku bahagia. Yuk, di stop dulu videonya, di pause untuk meditasi selama 5 menit. Ya, meditasi mulai. Meditasi selesai. Nah, anak-anak sekalian, dalam pembelajaran 5 ini, setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan dapat 1. Disiplin dan bertanggung jawab dalam belajar pendidikan agama Buddha. 2. Menjelaskan makna kelahiran Rahula bagi Pangeran Siddhartha. 3. Menyanyikan lagu Buddhis yang terkait dengan tema pembelajaran. Oke, yuk kita langsung kepada materi pembelajaran hari ini. Apakah kalian masih ingat? Ya, inilah 4 peristiwa yang dilihat oleh Pangeran Siddhartha. Anak-anak sekalian, kemarin kita sudah pelajari bahwa Pangeran Siddhartha setelah melihat orang tua, orang sakit, orang mati, dan bertapa. Keempat peristiwa ini sangat berkesan bagi Pangeran Siddhartha. Terus diingatnya sehingga beliau tidak sempat melakukan aktivitas yang lain. Beliau sangat terpengaruh memikirkan bagaimana cara keluar mengatasi tua, sakit, dan mati. Tahukah anak-anak, mana yang paling berkesan dari 4 peristiwa ini? Peristiwa apa yang paling berkesan bagi pangeran? Nah, ini dia. Anak-anak sekalian, jadi sejak itu Pangeran Siddhartha terus merenung, mencari cara bagaimana cara mengatasi tua, sakit, dan mati. Akhirnya beliau sangat terkesan kepada peristiwa yang keempat. Beliau berbahagia sekali melihat peristiwa keempat. Beliau berkeyakinan bahwa menjadi pertapalah solusi untuk mengatasi tua dan mati. Sehingga beliau menginginkan menjadi pertapa dengan berkata, aku juga harus bisa menjadi petapa seperti itu. Nah, di tengah kebahagiaannya bahwa beliau yakin ada solusi untuk mengatasi tua, sakit, dan mati, datanglah utusan dari Raja Suddhodana. Nah, utusan Raja Suddhodana inilah memberitahu kepada pangeran bahwa
Pangeran telah memiliki seorang putra. Utusan raja ini berkata, "Yang mulia, kabar baik buat yang mulia. Putra yang mulia telah lahir." Mendengar berita itu, tentu Pangeran Siddhartha berbahagia, anak-anak sekalian, karena putranya telah lahir. Tetapi mengingat peristiwa tua, sakit, dan mati, beliau jadi ingat apapun yang lahir akan tua, sakit, dan mati. Meskipun beliau berbahagia menyambut kehadiran putranya, tetapi beliau lebih bahagia lagi kalau bisa mengatasi tua, sakit, dan mati. Beliau tidak ingin anaknya, istrinya, keluarganya, dan semuanya mengalami tua, sakit, dan mati. Karena itu, beliau tetap berkeinginan untuk menjadi petapa. Nah, setelah menimbang, melihat bahwa hidup akan mengalami tua, sakit, dan mati, beliau berkata, "Rahula jato bandanang jatang." Apa artinya, anak-anak? Pangeran Siddhartha setelah merenungkan dengan berita kelahiran bayi dan keyakinannya untuk mengatasi tua, sakit, dan mati, Pangeran Siddhartha mengatakan, "Satu jerat telah lahir, satu penghalang sudah datang." Sehingga Pangeran Siddhartha mengatakan itu, "Rahula jato badanang jatang." Nah, setelah Pangeran Siddhartha mengatakan hal seperti itu, utusan Raja Suddhodana pun kembali ke istana melaporkan keadaan pangeran. Nah, inilah akhirnya Raja Suddhodana bertanya, "Bagaimana pangeran? Bagaimana keadaan pangeran? Apakah yang dikatakan?" Utusan Raja Suddhodana menjawab, "Yang mulia, pangeran tentu berbahagia mendengar kelahiran putranya. Tetapi karena pangeran masih mengingat 4 peristiwa dan ingin sekali menjadi petapa, maka pangeran berkata, 'Rahula jato badanang jatang.'" Mendengar laporan tersebut, Raja Suddhodana pun, "Baiklah, karena anakku berkata demikian, maka cucuku diberi nama Rahula. Ayo umumkan ke seluruh negeri bahwa cucuku telah lahir dan aku beri nama Rahula." Nah, demikianlah anak-anak, sejak itu cucu Raja Suddhodana atau anak Pangeran Siddhartha yang lahir itu diberi nama Rahula. Ya, sejak itu dipanggillah anak Pangeran Siddhartha atau cucu Raja Suddhodana ini dengan nama Rahula. Ya, demikianlah kisahnya ya, kelahiran Rahula. Jelas anak-anak sekalian? Baik. Dengan demikian, apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, sekarang kamu tahu. 1. Pangeran Siddhartha terus memikirkan tentang peristiwa tua, sakit, dan mati. 2. Pangeran Siddhartha berbahagia melihat pertapa dan ingin menjadi petapa. 3. Mendengar kelahiran putranya, Pangeran Siddhartha berbahagia, tetapi ia ingin sekali menjadi petapa. Pangeran Siddhartha yakin menjadi petapa adalah solusi mengatasi tua, sakit, dan mati. Karena keinginannya menjadi petapa, sehingga ketika anaknya lahir, Pangeran Siddhartha mengatakan,
Rahula Jato Badanang Jatang. Yang artinya satu jerat telah lahir, ya, satu belenggu telah datang. Itulah, ya, meskipun berbahagia karena menyadari bahwa kelahiran akan diikuti usia tua, sakit, dan mati, Pangeran Siddhartha tetap ingin menjadi pertapa. Nah, kata-kata itulah dijadikan dasar oleh Raja Suddhodana untuk memberi nama cucunya dengan nama Rahula. Itu ya, jadi sudah banyak yang kamu ketahui sekarang. Oke, jelas? Nah, kalau sudah jelas, sekarang saatnya bernyanyi. Yuk kita menyanyi Adikku Lucu, ya. Lagunya begini. Lucu-lucu, oh lucu, adikku yang lucu. Dia suka meniru walaupun tak tahu. Oke, ya. Lucu-lucu, oh lucu, adikku yang lucu. Dia suka meniru walaupun tak tahu. Kalau aku berdoa, dia ikut juga. Aku pun geli dibuatnya. Ha, 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 ha. Aku semakin sayang kepada adikku. Bila ku tak bertemu, semakin rindu. Dari atas lagi. Lucu-lucu, oh lucu, adikku yang lucu. Dia suka meniru walaupun tak tahu. Kalau aku berdoa, dia ikut juga. Aku pun geli dibuatnya. Ha, 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 ha. Aku semakin sayang kepada adikku. Bila ku tak bertemu, semakin rindu. Nah, demikian lagunya ya anak-anak. Oke, silakan belajar lagi ya, ulang-ulang didengarkan supaya hafal. Setelah kita bernyanyi, yuk saatnya kita berlatih menulis cerita. Anak, apakah kalian pernah menunggu kelahiran adik bayi atau kelahiran bayi binatang peliharaanmu? Nah, kalau pernah, tulislah cerita pengalamanmu itu ya, ketika menyambut lahirnya adik bayi ataupun lahirnya binatang peliharaanmu. Ceritakan bagaimana perasaanmu dan apa yang kamu lakukan. Tulis pengalamanmu dalam satu halaman buku tulis ya, satu halaman bukan satu lembar ya. Enggak penuh satu halaman juga nggak apa-apa. Yang penting tulis dulu ceritanya ya. Jelas? Baik, kalau sudah jelas, tulis nanti kirim ke ibu bapak gurumu kerjaannya ya. Sekarang kita tutup dengan berdoa. Doa penutup belajar. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, Triratna, para Buddha dan Bodhisattva. Terima kasih kepada semua orang yang telah membantuku belajar hari ini.
Semoga mereka diberkati kesehatan dan kebahagiaan. Semoga ilmu yang kupelajari berguna bagi diriku dan orang lain. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian anak-anak pelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Namo Buddhaya.